podcast masih bersama KFC Sibinitas Payu. Oke guys, jadi beberapa konten aku kemarin sempat bilang ya, yang aku upload kemarin itu sempat bilang gini, bro, nanti akan aku kasih tahu kendala-kendala di dalam breeding merpati pos ya. Sebenarnya banyak banget kendalanya ya. Disclaimer dulu, sebenarnya saya nggak mau ini ya, nggak mau istilahnya kalau orang Jawa bilang ngeden-ngedeni atau ngendon-ngendoni apa ya, menakut-nakuti lah. Artinya bukan menakut-nakuti, tapi ini harus kalian ketahui. Kenapa? Karena ini pasti terjadi dan ini pasti kalian alami. Jika kalian nggak mengalami ini, berarti alhamdulillah manajemen kalian begitu bermain merpati pos itu luar biasa ampuh. Nah, yang pertama adalah kita kan ada banyak ya, nanti akan jadikan beberapa part, tapi ini yang pertama adalah cuaca atau kondisi alam. Jadi gini, banyak pemain merpati yang barusan main itu tiba-tiba merpatinya sakit, main setelah tiba-tiba nyekukruk ya, bulunya ditekuk gitu, dan tiba-tiba nggak mau makan dan mati. Dan itu sering terjadi, dan mungkin teman-teman juga kaget. Artinya ekspektasinya dia beli 3 pasang atau 4 pasang dari manapun itu, pengennya juga langsung di breeding bisa beranak atau dibesarin, nanti besarnya langsung dianakin kayak gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata tiba-tiba masih pelihara 1 bulan 2 bulan tiba-tiba mati, nggak tahu. Bahkan ada yang masih 1 minggu nggak mau makan mati langsung. Nah, hal semacam inilah yang jarang dilakukan atau jarang kita kemukakan di konten-konten kita. Jadi hari ini saya akan memberi salah satu kendalanya. Yang pertama adalah manajemen kandang dulu. Manajemen kandangnya ya apa? Jadi saranku sebelum, kan ini kan kalian udah tahu ya, ini sudah masuk kena hujan, bahkan ya kamu lihat kena hujan bang, kena panas, apakah masuk ya? Kalau hujan itu semuanya kotor, itu basah, jadi tempat pakan itu basah juga. Tapi alhamdulillah kita manajemen pakan yang ini kan alhamdulillah kering. Cuman ya pasti ada airnya, tapi kan ya harus resep-resep dewi gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kandangnya barusan beli itu kadang langsung diisi merpati ya gitu ya, terus tiba-tiba mati, terus tiba-tiba burung barusan datang nggak mau makan kayak gitu ya. Itu enggak apa-apa, dan itu sering terjadi. Manajemen pertama kali gimana bang sebelum kita memelihara merpati pos? Yang pertama, jika kandang datang, ingat ya, jika kandang datang upayakan kandang itu disemprot desinfektan. Loh, bang, aku kan belinya dari pabrikan. Loh bang, aku belinya baru loh bang, belum kena merpati atau belum kena hewan lain loh. Bener kawanku, bener banget. Jadi kalau dari pabrikan itu dan atau beli di toko burung itu belum kena hewan, cuman resikonya bakteri, resiko kuman itu tetap berpengaruh. Terus yang atas sih apa bang? Dulu pernah saya share dulu, paling teman-teman ya mesti malas ya ndelok beberapa video beberapa tahun yang lalu. Kandang sebelum saya pakai itu kan mesti tak bilang tak, setelah tak hujan-hujan nih yo. Itu sebenarnya kalau misalkan saya telaten, saya tuh orangnya juga nggak telatenan soalnya. Kalau misalkan saya telaten, sebenarnya disemprot desinfektan ya. Hari ini desinfektan merek A, besok desinfektan merek B, besok lusanya C. Itu paling ya 4 sampai 5 hari udah dipakai, biasanya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya, karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya wes entek bebek, entek meri sobek ramari-mari, itu saya terpaksa saya hujan-hujankan, saya jamurkan dulu. Setelah berjamur, minyak-minyaknya dari pabrikan itu hilang, baru saya semprot desinfektan dan saya gunakan. Prosesnya terlalu lama bang? Iya, sangat lama. Tapi saya kan nggak perlu nyemprot setiap hari semprot terus kan enggak. Jadi saya kan orangnya ya untuk malesan. Jadi itu salah satu cara sekali, dan itu juga ada fungsinya. Memang saya kan nggak baru datang langsung saya rakit kan, nggak, biasanya bisa tak jadi saya malas-malesan lah kayak gitu. Nah lo bang, kalau sudah itu gimana penanganannya kalau burung barusan datang? Teman-teman, kalau saran yo, kalau memungkinkan, dan saran saya kalau memungkinkan, sekali lagi kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan yo jadi dipaksa, karena ini hobi, itu untuk happy. Kalau memungkinkan, usahakan kandang itu menghadap matahari pagi. Kalau nggak bisa ya terpaksa dijemur untuk burung barusan datang loh ya. Loh bang, kalau itu saya repot kerja bang. Saya itu kan istilahnya sibuk lah, kayak pokoknya repot lah ya, nggak tahu lah kesibukannya apa. Ya itu, ya apa caranya? Upayakan paling nggak kandangnya kering, sirkulasi udaranya dapat. Memang
yang paling optimal setelah saya tanya ke teman-teman, saya survei gimana pakai bulunya gimana sehat, itu memang yang menghadap matahari pagi seperti ini. Tapi sekali lagi saya menghimbau kalau misalkan nggak memungkinkan ya jangan dipaksa. Paling nggak sirkulasi udaranya dapat, terus kering yo. Kering masih jadi kering itu gimana yo? Gini saya contoh nih guys, ini enak. Nah, ini kan basah ya, kamu lihat tempat kotoran itu seharian itu basah ya, doi. Ini tempat kotorannya itu kan semalaman kena hujan tuh masih basah kok kono. Basah ya, basah. Nah, apakah itu namanya itu gimana? Ini lembab atau kering, Bang? Ini namanya basah, tapi tidak lembab. Jadi artinya gini, ini bisa dikatakan kering karena apa? Itu bariku jam 10-an itu garing kabeh, guys. Jadi semuanya atas bawah itu kering. Tapi itu cuma basah aja, basah kena hujan. Kalau lembab itu gini, 24 jam dia itu nggak bisa kering, yo toh. Nggak basah tapi mamel lebih basah mamel lebih yo. Lembab itu. Dan itu kelembab kayak kondisi cuaca lembab itu yang bikin merpati pertamanya kuku, terus tiba-tiba dia dingin. Dinginnya kenapa? Kalau seperti ini kan misalkan kehujanan semalam tapi jam segini udah kena matahari, otomatis wis dari dia dingin langsung fresh kembali. Tapi kalau kandang lembab, ingat ya lembab itu nggak basah gini, cuman kemamel gitu loh. Kemamel itu kita masuk aja mesti nggak penak, hawanya kita masuk ke kandang itu mesti ya nggak penak gitu loh ya. Kamu mesti tahu lah kalau kita masuk di rumah yang jarang dipakai, tertutup rapat, itu kita begitu masuk kan mesti hawa-hawanya nggak enak kayak gitu. Itu namanya lembab. Itu yang bikin merpati pos sering terjadi masalah kayak mencret. Kalau sudah mencret misalkan di atas tiba-tiba nggak mau makan dan mati kayak gitu loh. Terus gimana Bang lanjutannya, misalkan kita nggak ada lahan tadi ya, usahakan kandang itu kering, terus sirkulasi udaranya dikasih. Artinya sirkulasi udara apa? Boleh kamu taruh di ruangan, ya ruangan tertutup, cuman tetap dikasih ventilasi udara karena bagaimanapun juga mereka juga makhluk hidup seperti kita, dia butuh sirkulasi udara yang seimbang, ya toh. Kalau bisa yang paling bagus memang udara kering sih. Kalau misalkan kering memang di merpati itu memang bagus. Cuman kalau nggak memungkinkan, misalkan kalian hidup di apa ya kayak di pegunungan ngono kan ya otomatis tidak ada misalnya anginnya kan lembab, itu ya wis terpaksa diupayakan dengan sangat yo dijemur matahari pagi. Dan itu memang mutlak kebutuhan hewan itu memang dijemur sih. Kalau nggak bisa lagi Bang gitu, wes main yang gunung lembab nggak iso kayak itu ya. Gimana Bang, apa kita nggak bisa merpati pelihara? Ya tetap iso guys, tetap iso, tetap di atas iso. Tapi terpaksa kalau saya tanya teman-temanku ya, saya tanya itu yang di tempat pegunungan itu katanya sih di kerobong. Nah kalau di kerobong ya jelas tambah tenaga ya, maksudnya kita pagi sore katanya jam 4 udah dingin banget, terpaksa ditutup kayak dikasih kerobong itu apa ya, plastik gitu loh, kayak di plastik tutup. Setelah di plastik tutup nanti pagi dibuka lagi biar udaranya masuk, terus kan udah nggak terlalu dingin lagi kayak gitu. Dan itu juga salah satu solusi. Nah terus Bang, kalau misalkan pemula itu pakanannya yang benar bijian atau sentratnya, ini ya ini bukan part kedua, ini saya jadikan satu aja. Oke, masalah makanan banyak yang tanya Bang, apakah perlu dikasih vitamin, apakah perlu dikasih mineral kayak gitu ya. Oke, saya jawab dulu satu-satu dulu. Dari mulai pakan itu yang baik bijian atau sentrat. Secara hakikat, secara asli ya kodrat itu tapi panganannya biji guys. Panganannya biji-bijian gini lengkap. Ini tak kasih tahu dulu. Nih, ini ada kacang hijau, ada beras merah, ada millet, ada jagung ya. Masalah jagung besar kecil itu masalah teknis saja, terserah kesediaan pakan di kalian adanya apa ya. Lihat. Nah, secara hakikatnya merpati itu seperti ini. Cuman saya menggunakan ini apabila saya butuh merpati saya diet ya. Itu yang pertama diet, yang kedua ini memang hadiah untuk pensiunannya merpati saya yang sudah juara. Saya wis juara menghasilkan juara juga, itu tak kasih pensiunan selama dia hidup di sini, tak kasih ya sedikit tapi enggak banyak. Nah hadiah lah istilahnya. Nah itu terus yang kedua tapi ini tidak selalu ada. Kenapa? Ini yang perlu kita ketahui bahwa bijian itu seperti konten yang dulu 2 tahun yang lalu sudah saya bahas. Kalau musim hujan seperti ini kita cari bijian yang benar-benar kering itu susah. Ya tak kasih tahu guys ya guys. Ya guys,
ya ini bijian yang sangat kering. Ini saya tak jemur dulu loh guys, tak PP sebelum dikasih itu dijemur karena saya memang memastikan. Soalnya gini, kadang kita memaksakan bijian tapi bijiannya itu lembab, bukan basah ya, lembab ya. Kalau ini kena air terus saya kasih makan ke merpati nggak apa-apa, namanya basah. Kalau lembab itu sak jero-jero niku wis mamel ngono terus enek jamure dan itu yang bikin bahaya di merpati. Terus solusinya ya apa Bang, kalau saya pengen kalau pengen memelihara terus saya sulit mendapatkan pakan bijian, ya ini solusi yang tepat adalah ini. Terpaksa saya nggak sponsor ya guys, ini nggak sponsor, silahkan kamu ambil merek apa aja silahkan. Kalau kalian tanya ini pakannya apa 594 Bang, ini dipiyek gimana kalau untuk dibesarkan untuk induan? Ini mulai piyek untuk induan sampai penerbang pun tetap saya kasih ini. Jadi di kandang penerbang itu saya kasih ini, tapi tetap kalau di kandang penerbang namanya atlet tetap dikasih campuran pakan yang seperti ini ya. Porsinya beda. Kalau yang di sini itu full seperti ini ya, full 100% ini. Jadi mulai piyek digedekne untuk induan mulai dikawinkan, mulai ngeloloh, mulai mau produk lagi tetap pakai ini terus. Nah itu ya loh, kalau sudah pakai ini apakah butuh vitacik apa enggak ya? Terus butuh vitacik apa orang? Kalau pakai ini nggak perlu vitacik ya, nggak perlu mineral, jadi ini langsung dikasih aja, cukup kasih minuman aja. Oh ya guys, ya soten mas ya mas, makannya mas 3 macam ya nih. Iya nih secara kodrat merpati ya, ini secara kodrat. Tapi kalau ini itu sudah lengkap. Jadi kalau pakai ini enaknya apa, ini itu sudah terjamin keringnya, terus harganya juga stabil kayak gitu loh guys. Kalau saya pakai terus ini sudah lengkap sih, artinya ini memang paling mudah untuk saya loh ya. Tapi lah jenengan memungkinkan untuk mau menjemur di kondisi hujan seperti ini ya, pakai bijian ini nggak apa-apa. Nah ini aja saya beli berapa ya, 5 kilo apa 6 kilo aja, harus jemur beberapa hari baru dikasih makan. Soalnya tak demok ini guys, tak demok ini kempel. Nah kalau ini sudah api biasanya kempel gitu, terus biasanya tangan nggak penak lah kayak gitu. Nah bukan sih mas. Nah jadi materi hari ini materinya adalah manajemen kandang dulu ditata. Setelah manajemen kandang ditata baru pakan. Terus kalau pakan tetap ya, pakan yang paling bagus sebenarnya itu bijian kodratnya merpati. Tapi kalau saya pakai apa 594 itu karena saya butuh simpelnya. Terus kalau pakai, pertanyaan gini lucunya, kalau misalkan pakai 594 itu di merpati sehat apa enggak, terus nanti efek panjangnya apa? Kalau sementara ya, selama saya memelihara merpati pos itu pakai pakan ini, sentrat ini full aman-aman aja, enggak apa-apa. Terus produksinya ya di lomba ini piye yo, alhamdulillah ada juara kayak gitu ya. Jadi enggak ada, sementara ini enggak ada pengaruhnya sih. Mungkin kalau di kandang menerbang baru dikasih bijian itu wajib, apalagi kacang tanah itu penting. Kalau untuk di distance sekitar 250 kilo 400 kilo ke atas baru dikasih kacang tanah. Kalau saya ya masih perawat kandang saya kasih tahu itu. Terus dikasih seperti konten sebelumnya, untuk atlet mesti dikasih madu, mesti ya gitu, karena memang untuk recovery-nya lebih cepat.